warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Ketua Masjid As-Sabirin Bapak Zubaidi, juga Ustadz Franky yang tadi melantunkan ayat suci Al-Quran. Luar biasa. Juga MC kita namanya siapa, kenalan dulu. Fikri, insyaallah. Ustadz Wawan, Yai Ali, dan juga banyak di sini segenap hadrah Maulidul Mustafa. Juga ada majlis Hadadul Qulub, majlis-majlis yang lain juga dari masjid-masjid, dari tetangga. Mudah-mudahan seluruhnya kita yang kumpul di sini mendapatkan keberkahan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, salat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari tadi mereka ini ngaku ibu. Dari tadi mereka nih ngakuin nabun-nabun. Sholawat, baca sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi pakai bahasa Arab. Memuji Nabi, salawat kepada Nabi. Maka mudah-mudahan dengan bacaan tadi juga kita mendengar dan ikut membaca. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sholawat yang kita baca, yang kita dengar, insya Allah. Mudah-mudahan dengan hal tadi dan kumpulnya kita di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Ini melek apa jam? Melek tapi melek tapi menjem mana itu? Mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala masalah dipermudah oleh Allah. Yang punya utang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berejo, untuk tahu berejo. Jadi kalau punya utang jangan aso-aso, berejo. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar usaha mayaru, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak yang utangnya. Jangan, hati-hati, umur dekat yang tahu, aso tanggung jawab, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melunasi utangnya. Juga mudah-mudahan yang punya anak, yang punya laki, keluarga, insya Allah diberikan selalu sakinah, mawaddah, warahmah di dalam kehidupannya, insya Allah. Amin ya rabbal. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Kamu muda-muda masih jauh ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang latua belum nikahlah. Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Kalau yang bercewekan, ada orang yang bercewekan ini. Mudah-mudahan cepat nikah juga. Masih kecil kau nih. Ada kau cewek. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di sini nih ngapoi sekarang nih acara apa? Acara Isra Mi'raj itu cerita yang peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ingat, Isra Mi'raj bukan apa tadi? Bukan dongeng. Bukan dongeng. Isra Mi'raj bukan penghantar tidur. Bukan penghantar tidur kakek kita berceramah. Hidup. Bukan penghantar tidur. Bukan dongeng. Ini sejarah, peristiwa yang luar biasa terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang Allah berikan peristiwa yang agung ini kecuali hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada orang yang sebelum Nabi Muhammad, para nabi yang lain, dan juga tidak setelahnya. Ini keistimewaan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Apa? Mukjizat. Ini biar dapat ilmu. Kita nih hadir di sini kan pengen tahu, pengen ngerti, pengen paham tentang Isra Mi'raj. Jadi jangan sia-sia kita yang hadir di sini biar paham, biar tahu sejarah apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Mukjizat yang agung, yang besar setelah Al-Qur'an. Hanya diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'raj ini adalah tasliyah, hiburan untuk Nabi, hadiah untuk Nabi. Setelah beberapa kali sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad banyak mengalami ujian, musibah, kesusahan, kesulitan, kesedihan yang luar biasa dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya Isra Mi'raj, Allah panggil, Allah hibur Nabi, hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun tersebut dinamakan Amul Huzun. Amul Huzun ini tahun kesedihan. Sebelum Nabi Isra Mi'raj ini, Nabi ditinggal oleh dua orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal dua orang. Yang pertama siapa? Istri beliau. Siapa namanya? Siti Maryam. Mana Siti Maryam? Siti Khadijah. Siti Khadijah, istri Nabi yang luar biasa membantu Nabi, luar biasa mensupport Nabi, mendermakan hartanya untuk dakwah Nabi sebagai suaminya. Luar biasa, sangat-sangat istimewa Sayyidatuna Khadijah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga pacak niru Sayyidatuna Khadijah. Ana yakin ibu-ibu di sini juga membantu suaminya, mensupport suaminya. Mantu apa? Mantu ngabisi duitnya. Daripada apa namanya? Mubazir. Daripada terpakai yang tidak manfaat, lebih baik kita habis ke yang manfaat. Dia dapat pahala. Laki dapat pahala, bini dapat pahala. Tiru akhlak si Sayyidatuna Khadijah. Di tahun itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang kedua? Pamannya Nabi yang bernama Masya Allah, Abu Thalib, yang membela Nabi, juga yang membantu Nabi, mensupport Nabi, menjaga Nabi, memperhatikan Nabi. Di tahun itu juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi dakwah Nabi. Salah satunya ke kota Taif, bukan disambut dengan istimewa, malah dicaci
malah dihina, malah dizalimi, dilempari sampai beliau berdarah. Coba luar biasa dakwah Nabi itu berat. Berat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu terjadi sebelum Isra Mi'raj. Luar biasa dakwah Nabi itu berat, Bu. Tidak cak sekarang, Ustadz sekarang. Ya, Ustadz sekarang kalau nak ceramah lemak sekarang. Diundang ceramah, dijemput. Anak tadi dijemput ke Kuto. Pakai mobil. Ya, ditawari malah. Jemput dak? Jemput, Pak. Lemaknya, ada. Ditawari, jemput dak? Jemput, Pak. Jemput, Pak. Dijemput. Kaget balik diantar. Nah, jemput, Pak. Sahro gitu nih. Diantar ya? Siapa yang jemput tadi? Nah, beliau. Diantar tak? Alhamdulillah. Nah, dijemput, diantar. Nyampe sini disambut dengan makanan. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga senang. Dengan acara yang model macam ini senang karena banyak makanan. Alhamdulillah. Senang. Dengar ceramah senang? Senang ya? Jangan tidur. Ya. Jangan ngoceh dewek kalau senang. Dengeri tentang hikmah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang nih gampang dakwah, ceramah, ngajar, tidak begitu sulit. Coba jingok perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikit-dikit kaget ada yang nyelek-nyelek sedikit, hina dikit. Sudah tidak galak lagi berdakwah, tidak galak lagi ngajar. Nah, jingok dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu banyak sekali ujian yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memperkuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan keistimewaan hadiah Isra Mi'raj. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu apa itu Isra Mi'raj? Tahu enggak kita tadi ngomong Isra Mi'raj terus ini? Tahu enggak Isra Mi'raj? Apa itu Isra? Perjalanan di waktu malam. Oke, sebatas itu ya. Enggak apa-apa. Yang dibaca oleh beliau tadi, Ustadz Franky tadi. Ayat suci Al-Qur'an. Bunyinya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Jadi Isra Mi'raj itu terpisah. Bukan terpisah, maknanya beda. Isra dewe, Mi'raj dewe. Isra itu perjalanan di waktu dari Masjidil Haram yang ada di mana? Masjidil Haram. Enten. No, di mana Masjidil Haram? Makkah ke Masjidil di mana? Palestina, Kudus, Baitul Maqdis. Dari sana ke sana. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan di waktu malam. Nabi itu diperjalankan, bukan kehendak beliau dewek, bukan kuasa beliau, tapi kuasanya Allah. Paham ini? Siapa yang memperjalankan Nabi? Jelas tak? Jelas tak? Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah. Nabi tidak berkuasa untuk berjalan. Maksud Nabi tidak tujuan, tapi yang berkuasa, yang berkehendak Allah. Yang memperjalankan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Mi'raj naik ke pojok dari Baitul Maqdis itu, dari Masjidil Aqsa itu naik ke pojok. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawan. Dan panjang lebar tentang cerita atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bahas singkat tapi insya Allah bisa kita dapat pahami. Jadi Isra tadi
Ya, perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah yang memperjalankan Nabi, Allah yang punya kuasa. Dan ingat, kuasa Allah tanpa batas. Kuasa Allah tanpa batas. Kalau kuasa makhluk terbatas. Kuasa makhluk itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau berkehendak jadi. Allah maha kuasa Allah tanpa batas. Coba bayangkan. Ya, katanya tidak masuk akal. Ya kalau dipaksa tidak masuk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.200 atau sampai 1.500 kilometer. Kalau perjalanan pakai onto pacak sebulan. Perjalanan jalan kaki pacak 40 hari. Kalau naik mobil pacak 15 jam. Nah, kalau apa lagi? Kalau ngerangkak itu mah dewe. Ini perjalanan yang sangat panjang. Baru Isra, belum Mi'raj. Tapi dikatakan oleh para ulama fi juz'in minal lail. Cuma sebagian malam, coba. Kalau di Al-Qur'an lailan, di waktu coba. Perjalanan yang sangat panjang ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Lah ini kalau dipaksa dengan akal tidak masuk akal. Tapi dibantu dengan keimanan. Pendekatan untuk memahami hal ini, contoh macam ini. Ini banyak ustadz-ustadz yang nyontoh ke cak ini. Ya, contoh baik ini, ilustrasi baik ini, imajinasi baik ini. Tapi tidak terjadi. Contoh, ada semut Palembang. Hah? Apa? Semut Palembang. Masuk ke kantong anak. Ini contoh baik ini, tidak terjadi ini. Masuk. Anak naik mobil, jalan ke Sekayu. Mana? Sekayu. Palembang Sekayu berapa jam naik mobil? 3 jam 3 jam 4 jaman lah. Nyampe sana semut ini keluar. Keluar ketemu semut yang di sana. Ketemu semut Palembang, ketemu semut Kayu. Ini banyak cerita macam ini nih. Tapi agak-agak masuk akal juga walaupun tidak terjadi ini. Dia ngomong sama semut Kayu. Aku nih dari Palembang. 4 jam aku ke sini. Kira-kira semut Sekayu tadi percaya tak? 4 jam dia berjalan, dia dari Palembang ke Sekayu. 4 jam. 4 jam. Semut ini ngomong, aku dari Palembang ke Sekayu 4. Kata semut Sekayu, nak ngilu. Percaya? Tidak percaya dia. Karena, bolehlah kau dari Palembang ke Sekayu 4 jam. Ini contoh baik nih. Ya. Kan kaget. Ini pendekatan baik. Bahwasanya kenapa dia tidak percaya? Karena sebenarnya tidak ada kuasa. Yang berkuasa, yang mampu adalah manusia tadi yang naik mobil. Itu pun dibantu dengan mobil. 4 jam dari Palembang ke Sekayu. Kuasanya dia lebih daripada kuasanya semut. Ini paham nggak kira-kira ini? Ini cuma gambaran baik nih. Ini terjadi pada makhluk. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh baik. Nah, pendekatannya macam itu. Nah, contoh kita. Ya. Nggak usah banyak-banyak contoh. Intinya macam itulah. Agak pening ya. Itu gambaran terjadi pada makhluk. Maka Allah Maha Kuasa. Kuasanya Allah tanpa batas. Jadi kalau kita memahami hal tersebut, maka kita akan percaya Isra Mi'raj betul-betul terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih istimewa lagi pakai apa? Beliau itu Isra Mi'raj pakai apa? Pakai buraq. Buraq itu kenapa dinamakan buraq? Minal barti. Dari arti barkun itu adalah kilat, cepatnya. Buraq ini Pak, jangan nyingok di Google, nulis buraq. Nyingok gambarnya kaget. Nyingoklah di Google itu, tulis. Buraq, gambar buraq. Macam mana gambar buraq?
Gambar buruk macam mana? Badannya ininya kudo, badannya, palanya manusia, betina pula. Jinggolah gambarnya. Betina rambut panjang, enggak berjilbab, mesem pula. Innalillahi wa inna ilaihi. Jinggo gambar dia. Ini yang buat bukan orang Islam, yang buat orang kafir, pelecehan, penghinaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nak nyari tahu itu dari hadis, dari ucapan para ulama. Mak mano buruk itu? Buruk ini dari surga. Diriwayatkan di dalam hadis, putih, bersih, cepat. Apa namanya? Melangkahnya itu perginya cepat. Langkahan sekali langkah itu sejauh mata memandang. Sekali langkah sejauh mata memandang. Nah, ini diriwayatkan ini. Ada sayap memang. Diriwayat di dalam hadis itu ada sayap. Tidak kate. Badan manusia betina rambut panjang macam itu. Tidak kah? Tidak kate. Maka nyari tahunya itu jangan cuma lewat Google, gambar. Kita tidak tahu ini sumber dari mana. Jadi itulah keistimewaan Isra Mi'raj yang ditempuh, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan buruk. Dan banyak lagi kalau nak diceritakan keistimewaan tentang Isra Mi'raj. Sampailah kemana? Ke Masjidil Aqsa, mengimami. Nabi Muhammad menjadi imam untuk para malaikat dan para nabi. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, biar agak cepat. Naik ke pucuk, ke langit pertama. Ketemu Nabi siapa langit pertama? Nabi Adam. Naik lagi ke langit kedua. Ketemu Nabi Yahya dan Isa. Ketemu lagi naik ketiga. Ketemu Nabi Yusuf. Naik lagi keempat. Ketemu Nabi Idris. Naik lagi kelima. Ketemu Nabi Harun. Naik lagi keenam. Ketemu Nabi Musa. Naik lagi ketujuh. Ketemu Nabi Ibrahim. Dan terus ke Sidratul Muntaha. Ke Mustawan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa hadiah? Fardus sholat. Difardukan sholat. Sholat berapa waktu? 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu. Mak mana caranya? Ceritanya pacak jadi 5 waktu? Pasti sudah tahu. Turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, suruh balik lagi minta keringanan. Umatmu tak bakal kuat. Ngerjo ke 50 waktu. Akhirnya dikurangi lagi 5. Habis itu balik lagi. Dikurangi lagi. Minta keringanan lagi Nabi Muhammad SAW. Terus sampai tinggal 5. Sudah Nabi Muhammad tak nak balik lagi. Tak lemak. Minta keringanan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menghormati atau mengucapkan penghormatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bunyinya dalam tasyahud kita itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu penghormatan yang diucapkan Nabi Muhammad untuk Allah. Allah balas. Apa balasan Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu Allah mengucapkan salam kesejahteraan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai situ, Nabi Muhammad merhatikan kita sebagai umatnya. Apa ucapan Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahsholihin. Apa artinya? Keselamatan sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ini perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali cerita yang berkenaan dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nak dibahas galau-galau mungkin tak cukup waktunya. Sebelum kita lanjut, kita sholawatan dulu. Sampai hadronya. Biar semangat galau ini. Kayaknya lah kelaparan galau. Coba.
Kita sholawatan dengan suara yang semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Perintah apa yang didapat oleh Nabi tentang sholat? Kita bahas sedikit tentang sholat. Ingat, sholat ini istimewa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui pelantara. Langsung Allah beri. Allah panggil Nabi, Allah beri perintah sholat. Istimewa. Contoh lain, seandainya anak ngenjuk hadiah untuk bapak yang baju merah ini, koko baju merah ini. Anak ngenjuknya secara langsung sama anak ngenjuk lewat wong. Bagus mana? Istimewa mana? Ngenjuk secara langsung apa lewat wong? Secara lihat ini. Ini gambaran baik bahwa saya sholat ini luar biasa, perintah, fardu, kewajiban yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui pelantara yang lain, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 5 waktu ini tidak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Jangan kaget dikit-dikit sakit tidak galak sholat. Banyak sekarang yang ngeremehkan sholat, terutama wong yang sakit. Di dalam rumah sakit, masuk rumah sakit sudah mulai dia tidak galak sholat. Padahal dalam keadaan apapun sholat tidak boleh ditinggal. Lebih-lebih nih wong tua nih kadang kesian sama anaknya. Maaf ini orang tua yang kadang kasihan sama anaknya. Padahal anaknya ini sudah balik budak nih, bukan masih kecil. Lah balik sakit. Tidur. Nah dibangun ke oleh bapaknya. Bangun. Suruh sholat anaknya. Apa kata ibunya? Sudahlah Pak, kesian dia ini sakit. Dan yang macam itu banyak. Kesian kepada anaknya yang belum sholat. Sedangkan sholatnya itu dia sholat setelah masuk waktu. Contoh, sudah masuk waktu isya. Tidur budak ini sudah masuk waktu isya. Biasanya budak ini tidurnya kebablasan tulang. Maka yang tidur yang model macam ini kita wajib bangun ke suruh sholat. Walaupun sakit dia suruh sholat. Tidak pakai banyu, pakai tayamum. Maka harus belajar tentang sholat. Jadi kalau misalkan kita cuma hadir sesekali acara yang model macam ini, itu bagus. Tapi lebih baik lagi kalau ada rutin majelis taklim, khususnya tentang keabsahan ibadah kita sehari-hari. Ingat, masalah sholat ini penting. Tidak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Apa kata Nabi Muhammad SAW? As-sholatu
din. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Coba bayangkan. Salat tiang agama. Yang mendirikan salat, yang mengerjakan salat, maka berarti dia mendirikan, membangun agama khususnya untuk dia dewe. Kalau dia tinggalkan salat, maka sama dia ngancurkan agama. Bahkan ada pendapat para ulama mengatakan kalau dia tidak sholat, maka ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam ada berapa? Syahadat. Rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 6. Ada 5. Apa? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga? Keempat? Zakat. Yang kelima? Haji bagi yang mau. Di dalam masalah ini, kalau ditinggalkan sikok baik sholat contohnya, maka yang lain tidak diterima. Ada juga yang mengatakan tetap diterima, tapi dosa besar. Apalagi dia meninggalkan dengan sengaja. Maka hati-hati. Kita ini kan beragama Islam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Islam kita cuma Islam KTP, tulisannya Islam tapi tidak ada mengerjakan kewajiban yang diwajibkan pada orang Islam. Maka mulai sekarang ini hikmah Isra Mi'raj. Nabi memperjuangkan betul masalah sholat. Ada kita umatnya yang sudah menerima gampang mudah seperti ini hadiah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Mari kita perjuangkan. Sekarang ada lagi yang model macam ini. Tidak galak sholat gara-gara khusyuk, tidak khusyuk. Aku nih Ustaz belum khusyuk. Sholat ini belum khusyuk. Akhirnya dia tidak galak sholat. Tahu tak khusyuk itu apa? Khusyuk itu tenang anggota tubuhnya, badannya kudur, dia memahami makna bacaan yang dibaca. Memperhatikan, mengingat bacaan yang dibaca, maknanya, tenang jiwanya. Ini belum bisa dia lakukan. Akhirnya dia tidak galak sholat. Ini salah. Bukan benar ini. Bahkan ada para ulama yang berusaha untuk khusyuk di dalam sholatnya selama 20 tahun. Baru bisa khusyuk. Coba. Ada seorang ulama mengusahakan untuk khusyuk di dalam sholatnya 20 tahun, Bu. Baru bisa khusyuk. Lah kita tidak bisa khusyuk, tidak galak sholat. Ada lagi aneh-aneh. Tidak galak sholat gara-gara masih galak berjudi. No. Aku nih Ustaz masih galak main slot. Aku nih Ustaz masih galak berjudi. Aku nih Ustaz masih galak minum-minum. Aku nih malu nak sholat. Nah, sholat malu. Padahal sholat itu kalau dikerjakan tanha anil fahsya'i wal munkar, lambat laun. Dengan dia berusaha sholat, berusaha khusyuk, dalam keadaan mungkin dia selalu jatuh pada dosa, maka insya Allah dengan kemudahan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholatnya, insya Allah hal-hal yang dia buat tadi akan diberikan pembatasan, kemudahan untuk dia menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkah sholat yang dia kerjakan. Jadi payo dari sekarang kita kerjakan sholat, jaga sholat kita, perhatikan anak kita. Anak umur berapa wajib diperintahkan sholat oleh orang tua? Anak umur berapa diwajib diperintahkan sholat bagi orang tua? Wajib. Umur berapa? 7. Sampai umur 10. Kalau misalkan tidak galak sholat, dia apa? Digebuk. Digebuk. Atau dicam. Tapi jangan ngelukai. Bocor patah gigi budak itu. Hati-hati, jangan berdosa, jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Tetap wajib memerintahkan, wajib mengancam anak dan paksa mereka untuk mengerjakan sholat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jago keluarga kita dulu, perhatikan. Ini wong ini salah kadang. Merhatikan yang lain tapi keluarganya dewe tidak galak. Tidak diperhatikan. Ini galak.
Merhatikan yang lain, tapi keluarganya dewe tidak diperhatikan. Maka dari itu, ayo kita mulai sekarang perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah Isra Mi'raj khususnya adalah masalah sholat. Pelajari ilmu tentang sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang wong kalau sholatnya tidak dibener, dinjuk tahu nak marah. Sholatnya tidak benar, dinjuk tahu nak marah. Kendak aku Ustaz, yang penting aku sholat. Diterima tidak diterima itu urusan Allah. La ilaha illallah. Emang urusan Allah, bukan urusan aku memang. Tidak. Yang nerima Allah memang, bukan aku yang nerima amal ibadah kau. Tapi yang namanya sholat butuh ilmu. Maka dengan ilmu, kalau wong beramal tanpa didasari ilmu, maka ilmunya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar ilmu tentang sholat. Bapak, kewajiban bapak adalah ngajarkan istri dan anak, ngarahkan mereka untuk belajar ilmu agama Islam, khususnya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak tidak bisa, maka arahkan mereka untuk belajar. Maka mudah-mudahan dari hikmah Isra Mi'raj yang kita sekarang ini ada insya Allah kedepannya menjadikan kita insan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pandai, yang memperhatikan masalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maksiat apa segala macam dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah mudawamah senantiasa dalam hal-hal yang baik sampai wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita selawat lagi sekali lagi. Yang semangat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Minta maaf kalau ada penyampaian yang salah kata, salah ucap yang menyinggung, kami mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada Allah. Kita mohon ampun. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini dan akan datang bentar lagi ini, apa masuk belum ya? Bulan Sya'ban belum ya? Nah, insya Allah di bulan Rajab ini keutamaan, istimewaan, kita membaca istighfar selalu di dalam bulan Rajab ini, insya Allah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Di bulan Sya'ban kita kembali giat ibadah, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hilangkan rasa dendam, rasa angkuh, rasa sombong dan semacamnya, hal-hal iri dengki dari hati kita kepada sesama muslim. Dan insya Allah kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan, diberkahi umur kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang yang kami mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.